Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriani Wiyusa Putri dengan NIM 2020 008 151, mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai marketing miopia. Pertama, yaitu mengenai History of Marketing Myopia. Istilah marketing miopia adalah istilah pemasaran yang diambil dari judul makalah pemasaran yang ditulis oleh Theodore Levitt. Nah, di samping merupakan beliau Theodore Levitt ya, ia adalah seorang ekonom Jerman Amerika dan editor Harvard Business Review. Ia juga terkenal dengan mempopulerkan istilah globalisasi. Untuk tulisan pertama kalinya diterbitkan pada tahun 1960 di Harvard Business Review dari sebuah jurnal yang telah diperbaiki kembali. Kemudian beberapa pengamat pemasaran berpendapat bahwa publikasi makalah dari Levitt ini sebagai awal gerakan pemasaran modern. Tema dari makalah tersebutlah berisi bahwa visi sebuah organisasi sering dibatasi oleh pemahaman bisnis yang sempit, sehingga para CEO perusahaan beranggapan apa perlu untuk meninjau kembali mengenai visi perusahaan mereka, kemudian mendefinisikan kembali mengenai posisi pasar mereka dalam perspektif yang lebih luas, sehingga dapat terlihat pengaruhnya karena konsep miopia Levitt ini sebagai strategi yang lebih praktis. Selanjutnya kita memasuki poin utama mengenai marketing miopia. Nah, miopia di sini berarti tentang penyakit mata ya, atau merupakan rabun jauh gitu. Nah, di sini arti dari marketing miopia artinya perusahaan mencari pendekatan secara mendalam terhadap konsep pemasaran yang semata-mata hanya berfokus pada kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek, tapi melupakan prediksi perubahan market share-nya di masa yang akan datang gitu. Atau di sini sebuah perusahaan bukannya menentukan kebutuhan dan keinginan si pelanggan, melainkan hanya berfokus kepada strategi tentang keuntungannya saja gitu. Nah, jadi di sini intisari dari si marketing miopia ini adalah kesalahan gitu akibat si perusahaan hanya lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaannya gitu, alih-alih hanya tentang pengalaman yang dihasilkan oleh si produk-produk perusahaan tersebut gitu teman-teman. Nah, misalkan kayak kita dengan perusahaan hanya berfokus pada mereknya saja gitu, kan itu merek hanya berguna untuk pengembangan si kualitas produknya gitu ya. Padahal kebanyakan si para pelanggan itu tuh tidak terlalu peduli gitu terhadap kualitas si produknya. Kadang juga si pelanggan ini tertarik karena pada produk yang hanya ramah di dompet saja gitu teman-teman. Nah, dengan kata lain, di sini si para perusahaan hanya mengandalkan produk tertentu gitu kan. Nah, untuk menghasilkan si keuntungan dalam jangka pendeknya saja gitu. Kapan pemasaran miopia menyerang? Nah, di sini pemasaran miopia ini muncul ketika si tujuan pemasaran jangka pendeknya lebih dipentingkan daripada tujuan jangka panjang. Nah, berikut beberapa contohnya ya. Yang pertama, lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, memprediksi pertumbuhan tanpa melakukan penelitian yang tepat. Yang ketiga, produksi massal tanpa mengetahui permintaan pelanggan. Yang keempat, mementingkan hanya satu aspek dari atribut pemasaran tanpa berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Dan yang terakhir, tidak berubah dengan lingkungan konsumen yang dinamis. Nah, dengan beberapa contoh tersebut, di sini si para pemimpin ini harus lebih memperhatikan gitu kembali tentang keputusan dalam si digital marketing maupun share marketingnya gitu teman-teman. Jangan sampai terjadi marketing miopia di mana si perusahaan ini terlalu fokus gitu dalam menjual barang tetapi tidak mengikuti keinginan atau perkembangan market share-nya. Selanjutnya yaitu contoh pemasaran miopia. Kalau tadi ada terjadi pemasaran miopia, nah sekarang contohnya.
contoh dari si miopia ini. Nah, yang pertama ada Kodak kehilangan sebagai besar pasar oleh kamera Sony ketika kamera digital meledak dan Kodak tidak merencanakannya. Artinya si Kodak tidak mengikuti perkembangan marketnya gitu. Nah, akhirnya dia tersaingi oleh kamera Sony gitu. Nah, yang kedua, Nokia kehilangan pangsa pasarnya karena diambil alih oleh Android dan iOS. Nah, bisa kita lihat ya, Android di zaman sekarang lebih banyak penggunanya daripada dengan si Nokia ini. Nah, sehingga si Nokia inilah perlahan-lahan dari masa ke masa dia hilang gitu. Apalagi di zaman sekarang Android dan iOS ini mereka gencar-gencarnya mengeluarkan produk terbaru dan terbarunya agar mereka mendapatkan market share-nya yang lebih banyak atau lebih mengikuti zaman gitu. Nah, yang ketiga, Hollywood bahkan tidak memanfaatkan pasar televisi karena hanya berfokus pada film. Nah, Hollywood ini kan merupakan film barat dari Eropa gitu ya. Kalau Bollywood itu dari India gitu kan teman-teman. Nah, di sini Hollywood hanya berfokus pada si filmnya saja, tetapi tidak mengembangkan pangsa pasar di televisinya gitu. Nah, sehingga acara-acara televisi itu diambil oleh pangsa pasar lainnya gitu. Nah, yang ketiga contoh lain mengenai Yahoo pada senilai 100 miliar US dollar pada tahun 2000 kalah dari Google dan dibeli oleh Verizon dengan harga sekitar 5 miliar US dollar pada tahun 2016. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah si Yahoo ini dari zaman ke zaman telah digantikan oleh Google gitu kan. Nah, untuk waktu-waktu yang lalu, untuk waktu tahun yang masih zamannya Yahoo, kebanyakan orang-orang ini menggunakan email menggunakan Yahoo gitu kan. Nah, tetapi karena si Yahoo ini tidak mengikuti pangsa pasarnya atau perkembangan pasar, dia dikalahkan dengan Google. Nah, dengan di zaman sekarang bisa kita lihat ya bahwa orang-orang lebih memilih dengan menggunakan Gmail daripada Yahoo. Nah, kemudian ada lagi dengan pemasaran miopia di pemasaran di masa depan. Nah, contoh yang sederhana saja dengan toko grosir. Nah, toko grosir ini bisa digeserkan ke gaya hidup yang digital dalam wujud toko online yang akan membuat toko grosir menghilang gitu. Artinya di sini dari zaman ke zaman kan ada sebuah digital gitu ya. Kalau kita penjualan hanya dengan melalui offline store, dia akan tergerus pangsa pasarnya oleh si para digital ini gitu. Sehingga lama-kelamaan si toko offline ini bisa menghilang gitu kalau adanya si toko online. Nah, disinilah si para pemilik usaha atau seorang pemimpin si usaha dia harus mengikuti zaman agar tidak tergerus oleh zamannya itu gitu. Cara menghindari marketing miopia. Nah, marketing miopia dapat dihindari oleh perusahaan jika mereka berfokus kepada bisnisnya pada kebutuhan pelanggan dan bukan hanya menjual produk ke konsumen. Nah, artinya di sini si perusahaan itu tidak hanya melulu tentang keuntungan saja gitu. Dia itu harus mengutamakan kebutuhan pelanggan dan kenyamanan si pelanggan itu gitu. Bisa juga dengan mengidentifikasi dan memperhatikan nilai-nilai yang melekat pada si konsumen atau kebutuhan customer atau consumer value-nya. Seperti yang pertama, efisiensi dan efektivitas biaya. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga, kenyamanan. Dan yang keempat, simbolisme dan status dari fitur sosial ekologi sebuah produk atau jasa. Nah, dengan kata lain di sini tuh si perusahaan harus menyoroti tentang manfaat personal bagi si pelanggan gitu. Secara pribadi bisa berupa dari si fitur sosial ekologinya itu gitu. Artinya dia itu mengutamakan si kebutuhan pelanggan dan kenyamanan si pelanggan gitu, kepuasan si pelanggannya. Tidak hanya mengutamakan kayak hanya menjual produk saja yang penting untung gitu. Nah, jangan sampai kita si perusahaan memikirkan keuntungannya saja. Kita harus mengutamakan si kepuasan pelanggan agar dia menjadi pelanggan yang repeat order gitu.
Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.